Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Bab 1041 sampai bab 1050. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1041. Gosip. Digosok makin sip. Ada banyak jenis antibiotik, seperti penisilin, tetrasiklin, dan eritromisin. Kondisi di Shiuzuzu sangat sulit untuk diproduksi. Atau tepatnya, Anda bisa membuatnya, tetapi tidak ada cara untuk memurnikannya. Mengambil contoh penisilin, ada banyak zat berbahaya dalam media kultur cetakan, tidak jauh berbeda dari menggunakan kematian tanpa pemurnian. Selain itu, produksi penicillium sudah putus asa sebelum menjalani seleksi industri. Namun, alicin berbeda, isinya hampir mencapai 2/1000, dan zat-zat berbahaya jauh lebih rendah. Pemurnian dan ekstraksi dapat diselesaikan di Shiuzuzu. Non-sensei adalah mata-mata profesional dengan fisika dan kimia yang sangat bagus. Anda dapat melihat satu atau dua dari isi pelajarannya untuk anak-anak di Los Angeles Welfare Institute. Jadi, dengan sedikit berpikir, omong kosong merasa bahwa alicin adalah pilihan yang lebih dapat diandalkan. Meskipun hal ini terutama digunakan di peternakan di Zongyuan, ini adalah jenis antibiotik yang relatif rendah, tetapi memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi yang kuat, yang dapat menghambat atau membunuh berbagai kokus, basil, jamur, virus, dan lain-lain. Tidak boleh diabaikan. Ini juga salah satu dari sedikit antibiotik yang dapat bekerja pada jamur. Bagaimanapun, tempat Shiuzuzu dirawat dengan anestesi terlebih dahulu, jangan mengabaikannya. Lisentan bertanya bagaimana cara mengekstrak alicin di telepon, lalu menutup telepon. Dia berkata kepada Ripple, kamu telah mendengarnya juga. Ini sangat masuk akal dan beralasan. Jika kamu ingin membuat klanmu hidup, maka biarkan klanmu bekerja sama denganku dalam ekstraksi alicin sekarang. Klan Anda telah diselamatkan, mari kita bahas masalah ini. Zai. Riak-riak berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, adalah mungkin untuk mengekstraksi alicin sambil menjadi mayat tekanan. Kelihatannya tidak akan bertentangan. Saya tidur di malam hari, dan Anda mengekstraksi siang hari, tanpa mengganggu satu sama lain. Lisentan terkejut, apa yang Anda katakan masuk akal, saya bahkan tidak bisa membantahnya. Saya tidak tahu mengapa, Lisentan selalu merasa bahwa dia memiliki sedikit kekuatan untuk menghadapi riak-riak. Di masa lalu, orang lain sakit kepala untuknya, hanya karena dia tidak pernah bermain kartu sesuai dengan akal sehat, tetapi sekarang gilirannya untuk sakit kepala untuk orang lain. Memikirkan ini, Lisentan sebenarnya menganggapnya cukup menarik. Namun, saya tidak bisa hanya taat, bagaimana bisikan iblis menyenangkan orang lain. Lisentan berkata dengan serius, pertama-tama selesaikan urusan pasien. Ripple ragu-ragu dan berkata, ayo. Dalam nada, gadis itu masih sedikit enggan, tetapi karena dia benar-benar ingin membuat klan menjadi lebih baik segera, dia sementara menunda rencananya. Proses ekstraksi alicin relatif sederhana. Riak di sini memanggil orang-orang Zaizili untuk bekerja sama dengan Lisentan untuk mengumpulkan bawang putih dari setiap rumah tangga. Dan kemudian mengumpulkan anggur dari setiap rumah tangga. Ada sangat sedikit orang di kebangsaan Lian di Shiuzuzu yang biasanya bekerja, pada dasarnya, mayat perak dan mayat tembaga selesai. Sehingga pekerjaan sehari-hari setiap rumah tangga pada dasarnya adalah membuat anggur, dan kemudian menunggu pesta api unggun setiap malam untuk menemukan milik mereka. Aksi Anot. Sejujurnya, kehidupan seperti ini memang cukup nyaman, dan tidak heran Riak tidak ingin diberitahu tentang surga ini oleh dunia luar. Dengan anggur dan bawang putih, semua kondisi dasar tersedia. Lisentan diarahkan ke klan suku Lian, itu, pertama-tama Anda menyaring bawang putih dari setiap rumah tangga, ingat, jangan busuk, jangan makan ngengat. Orang-orang dari suku Lian saling memandang, dan mereka berkata, mengapa Azu sang patriark tiba-tiba melompat keluar dan mengarahkan semua orang untuk bekerja.
Status sosial pria di desa ini sangat rendah, jadi semua orang tidak mendengarkan Li Sentan sama sekali, tetapi mengalihkan pandangan mereka menjadi riak. Ripple berpikir sebentar dan berkata, ini Nyonya Zai Zai saya. Saya akan menggunakan Cigu untuknya dalam beberapa hari. Anda dapat mendengarkannya. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka ingin menggunakan Cigu, mereka merasa lega. Nah, pria ini dapat diandalkan. Orang yang menggunakan Cigu benar-benar berbeda dari orang biasa. Semua orang mulai menyimak channel Dongeng Donghua dan berjongkok di tanah sambil mengupas bawang putih. Eksekusi sangat kuat. Hanya saja Li Sentan sedikit jijik dalam hatinya sendiri. Bahkan pembisik iblisnya sendiri harus menggunakan identitas, leluhur lelaki, untuk membuat kelompok orang ini merasa nyaman untuk mengupas bawang putih. Mengupas bawang putih hantu, dia jelas juga berusaha menyelamatkan klan Lian ini. Li Sentan memandangi riak dengan marah, kamu harus mengerti bahwa aku juga di sini untuk menyelamatkan klanmu, ini bukan tugasku. Ripple memperbaikinya dengan serius, orang-orang kami. Altar Li, luar biasa. Dalam hal penyakit mental, Li Sentan akhirnya mengakui bahwa dia mungkin bukan pasien dengan pikiran terbata-bata, dan sekarang dia bertemu lebih banyak di luar pikiran. Pria Lian tidak bekerja, jadi sekelompok gadis kecil, kakak perempuan dan bibi berjongkok di depan Li Sentan sementara mereka rajin mengupas bawang putih, sementara para pria menonton. Ketika para wanita ini mengupas bawang putih, mulut mereka tidak menganggur, dan mereka berbisik dengan suara rendah, sang patriark yang mencari nota putih ini cantik, tetapi rambutnya putih semua. Saya tidak tahu apakah ini kesehatan yang buruk. Itu mungkin. Bisakah kita juga membujuk sang patriark, seorang pria dengan tubuh lemah tidak mau? Li Sentan mendengarkan ke samping dan berkata, bisakah Anda berbicara dengan tenang? Hah? Apakah pembisik iblis tidak memiliki wajah? Juga, penemuan berkepala putih ini jelas berubah putih ketika saya masih kecil karena kesedihan yang berlebihan. Mengapa saya terlibat dengan tubuh saya? Ada juga bibi, Anda kupas bawang putih, kupas dan kupas untuk dimakan dua, ada apa, apakah terlalu panas? Li Sentan merasa marah setiap hari setelah dia memasuki Xiu Zusu. Ripple bertanya, setelah mengupas bawang putih, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Li Sentan berkata, tumbuk menjadi pasta terlebih dahulu, lalu biarkan suku mengambil beberapa pot besar untuk dikeringkan dengan api kecil dan menggilingnya menjadi bubuk. Setelah berbicara, Ripple mengambil klan untuk menyiapkan kuali, dan segera api kecil di bawah panci menyala. Setelah menuangkan pasta bawang putih cincang ke dalam panci, Li Sentan menjelaskan. Dibutuhkan 8 jam untuk mengering, dan harus diingat bahwa api itu tidak boleh besar, dan kemudian harus diputar setiap jam. Oke, Ripple berjongkok di sebelah kuali, menatap nyala api. Sekelompok wanita tidak melakukan apa-apa lagi, jadi mereka semua berjongkok di sebelah kuali dan berbisik dalam obrolan, tampak sangat spektakuler. Ada obrolan yang mengoceh di antara kerumunan, lalu catatan patriark dapat dipraktikkan setelah dia memiliki Cigu. Bisakah kita masih memiliki mayat emas di klan kita? Saya tidak tahu apakah itu mengenali orang asing ini atau tidak. Harus diakui, aku mendengar Ahua mengatakan bahwa nada patriark A ini cukup kuat, sebelum dia menaklukkan patriark. Setelah mendengar ini, Li Sentan mengatakan bahwa dia masih mengerti bahwa leluhurmu bukanlah lawanku sama sekali. Akibatnya, seseorang segera membalas, pada saat itu, patriark tidak mengambil mayat emasnya, kalau tidak, wajah putih kecil ini pasti tidak akan mengalahkan patriark. Bab 1042, Santai. Li Sentan memutuskan untuk tidak mendengarkan gosip wanita-wanita ini, tetapi untuk duduk di samping dengan tangan memegang dagunya, matanya menunggu bawang putih di dalam panci besar mengering. Dia pikir dia tidak perlu bekerja, tetapi pada malam hari, situasinya berubah secara tak terduga. Karena pembuatan bawang putih, pesta api unggun malam ini juga dibatalkan. Melihat bahwa langit gelap, para wanita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada riak-riak satu persatu, patriark itu, saya harus pulang dan menunggu catatan saya untuk membuka jendela. Patriark, aku baru saja melihat bahwa catatanku berubah menjadi rumah melalui jendela, dan aku sedang menungguku saat ini. Setelah beberapa saat, para wanita pergi bersih dan berjalan dengan gembira dengan catatan mereka sendiri,
hanya menyisakan Ripple dan Lee Sentan dan Xiao Liren. Melihat situasinya agak salah, Xiao Liren juga mengaku kembali tidur. Ketika hanya Riak dan Lee Sentan yang tersisa di sebelah kuali, Lee Sentan merasakan Riak melihat lampu hijau di matanya, merembes orang seperti serigala. Pada saat ini, Ripple mengedipkan matanya dan menatap Lee Sentan dengan penuh perhatian, ada postur tertentu untuk membawa Lee Sentan ke dalam rumah. Batuk, aku akan membalikkan bubur bawang putih di wajan. Lee Sentan bangkit dan berlari ke panci besar, mengambil sekop besar dan mulai bergerak. Dia berbicara tentang apa namanya, dan dia cukup baik untuk menyelamatkan orang untuk perawatan. Akibatnya, sekelompok wanita semua bertepuk tangan, meninggalkannya pahlawan super legendaris. Suara Ripple datang dari belakangnya, apakah kamu sangat takut padaku? Apakah kamu tahu berapa banyak orang di desa ini yang ingin menjadi anotasi saya, tetapi saya tidak bisa memandang rendah mereka? Lee Sentan tidak berani menjawab kepalanya, tidak berani mengambil kata-kata, dia hanya ingin membalik panci. Tetapi mendengarkan riak-riak berkata, "Gu merah sulit untuk dipraktikkan, tubuhnya setipis jarum perak, sulit ditemukan, dan setelah menemukannya, butuh 79 hari untuk dianggap sebagai gu. Di sini, saya harus menjaganya setiap jam untuk memberi makan darah. Yang berarti bahwa saya belum merasakan tidur yang baik dalam 49 hari dan hanya ingin menggunakannya untuk menemukan kekasih. Nenek saya memberitahu saya ketika saya masih muda, saya membuka jendela dan membiarkannya masuk ketika saya menyukainya. Jika saya tidak menyukainya, saya mengubahnya. Tapi saya rasa itu tidak baik. Sebagai gantinya. Tapi ibuku bilang aku terlalu naif. Laki-laki setengah hati, tidak ada pengecualian. Ketulusan yang kuberikan akan kecewa. Kemudian, ketika aku besar nanti, aku menemukan bahwa beberapa kekasih kakak perempuanku menjadi kekasih orang lain dalam beberapa hari. Memang benar, seperti kata Ma, pria setengah hati. Jadi aku memutuskan untuk mencari Cigu dan ingin menggunakannya untuk menemukan yang berpikiran tunggal untukku." Lee Sentan mendengarkan kata-kata ini dalam hati, dan tiba-tiba merasa bahwa riak-riak itu sebenarnya cukup imut, setidaknya lebih indah daripada kebanyakan orang yang pernah dilihatnya. Teknik hipnosis adalah membiarkan orang lain menyerahkan pikiran bawah sadar mereka, ketika Lee Sentan pertama kali menguasai kekuatan hari ini. Ia suka menghipnotis para penjaga rumah sakit jiwa dan membiarkan mereka menceritakan hal-hal paling buruk di hati mereka. Pada saat itu, Lee Sentan benar-benar membuka matanya, hal-hal kotor yang dia dengar adalah sudut paling kotor dari para penjaga itu. Kemudian, dia agak kecewa dengan sifat manusia, jadi dia tidak lagi memainkan game kecil ini. Dari perspektif Lee Sentan, ujian yang paling tidak berkelanjutan di dunia ini adalah hati manusia. Dan justru karena dia telah melihat terlalu banyak kegelapan sehingga dia akan merasa sedikit keras dan sedikit ketika dia melihat balok Chen Wu dihangat. Ternyata ada orang-orang di dunia ini yang berpegang teguh pada niat awal mereka dan selalu cerdas. Dia berjanji kepada Ren Xiaosu untuk menjadi orang baik, bukan hanya karena dia ingin berteman dengan Ren Xiaosu, tetapi karena dia benar-benar ingin Chen Wu kembali. Sekarang kerinduan Ripple akan perasaan membuat Lee Sentan merasa murni. Lee Sentan tiba-tiba berkata, "Aku tidak takut padamu, aku juga tidak membencimu, tetapi aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan aku tidak bisa tinggal di sini." "Kemana kamu pergi?" Ripple penasaran bertanya. "Daxing Northwest," kata Lee Sentan sambil tersenyum. "Kolam pemadam kebakaran berada di rumah tidak jauh dari sana." Cahaya bersinar dari pintu dan jatuh ke atas Lee Sentan. Rambut putih setengah panjangnya bergoyang tertiup angin. Ketika dia melihat kembali pada Ripple dan tersenyum, Ripple tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Sangat indah. Senang juga tidak mengenakan pakaian hitam aneh Anda." Melihat waktu yang menyenangkan, Lee Sentan tersenyum dan berkata, "Kalau tidak, kamu ikut aku." Ripple memotongnya dan berkata dengan serius, "Tetapi untuk mencegah Anda pergi, Anda harus menemukan kesempatan lebih awal untuk memberi Anda Cigu." Ekspresi Lee Sentan runtuh seketika, ini juga menghancurkan atmosfer. "Ketika kamu menjadi catatan aku, seluruh benteng adalah milikmu. Ketika kamu belajar berlatih mayat, ada mayat emas di klan untuk kamu kendarai." Ripple menghitung, seluruh Xiuzuzu juga akan menjadi itu semua milikmu.
Bagaimanapun, orang luar tidak berani masuk karena melasma. Lupakan saja, aku akan membalikkan teko, desah Lee Sentan. Saya hanya ingin berkembang bersama Anda di barat laut, tapi saya tidak berharap Anda hanya ingin. Ketika bubur bawang putih mengering, riak-riak yang menunggu di sebelahnya duduk di tanah dan tertidur, sangat sunyi. Riak-riak pada saat ini agak berbeda dari siang hari. Riak-riak bangun terlihat sangat sehat dan memiliki vitalitas yang unik, tetapi sekarang riak-riak itu tenang dan berperilaku baik seperti kelinci. Setelah melihatnya sebentar, Lee Sentan menarik kembali pandangannya dan menuangkan bawang putih kering ke dalam panci kegilingan batu untuk menggilingnya menjadi bubuk. Pada akhirnya, dia memikirkannya atau melepas jaketnya dan menaruhnya di tubuh Ripple untuk mencegah flu ini. Setelah fajar, para sister yang lebih tua keluar untuk bekerja satu persatu dengan menyegarkan. Lee Sentan dan Ripple tampaknya tidak mengalami apa-apa. Dan mengarahkan orang-orang untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menyaring semua anggur lokal berkali-kali. Tingkat anggur lokal di Zaizi sangat rendah, dan tidak ada penyulingan kedua yang telah dilakukan, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk merendam bubuk bawang putih. Menurut omong kosong, mereka pertama-tama harus mengubah anggur lokal menjadi arwah sebelum menuangkan bubuk bawang putih ke dalamnya dan merendamnya menjadi larutan alkohol alicin konsentrasi rendah. Selama proses penyulingan, Lee Sentan dengan mati rasa menyaksikan para kakak dan adik perempuan itu tidak dapat menahan diri untuk mencuri dan minum. Ketika mereka minum terlalu banyak. Lee Sentan mengatakan bahwa ini bukan apa-apa. Orang-orang di desa ini juga santai. Tapi jujur saja, itu tidak menyalahkan para kakak perempuan. Aroma anggur yang berkibar selama penyulingan arwah membuat orang ingin mencicipi beberapa gigitan. Namun, kakak-kakak perempuan di Zaizi tidak minum alkohol, jadi mereka pusing setelah beberapa teguk. Tidak hanya para sister yang lebih tua, bahkan riak-riak tidak dapat menahan godaan dari roh ini, dan setelah beberapa teguk, mereka memasuki rumah dan pergi tidur. Sebelum memasuki rumah, dia juga menyuruh Lee Sentan untuk tidak melarikan diri. Mayat emas tua menjaga gerbang Zaizi. Jika kau berani lari, orang tua itu akan memukulmu. Ketika Lee Sentan mendengar ini, dia hampir menjatuhkan botol anggur di tangannya. Dosa. Bab 1043, Rahasia Warisan. Orang-orang Lian bangun, dan ketika mereka berjalan keluar dari rumah mereka lagi dan melihat Lee Sentan, mereka semua menatap Lee Sentan dengan hormat. Lee Sentan berpikir, mungkin karena kerja kerasnya memindahkan mereka. Orang-orang ini pergi bermain setelah minum, dan sangat sulit untuk membuatnya tetap di sini untuk menyaring roh. Selain itu, ini untuk menyelamatkan masyarakat Lian. Tindakan menggerakkan bumi ini pasti akan menggerakkan tanaman Lian. Lee Sentan senang, dan ketika dia memiliki prestise tertentu di antara orang-orang Lian, mungkin dia benar-benar dapat mensubscribe channel Dongeng Donghua dan membawa semua orang ke barat laut. Benar saja, menjadi orang baik dengan tulus akan dihormati oleh semua orang. Tepat sebelum Lee Sentan bahagia, dia mendengar para kakak perempuan ini kembali dan berbisik, Azu yang dicari patriark ini benar-benar luar biasa. Kamu bisa membuat anggur yang begitu kuat. Setelah minum anggur, ya, anggurnya terlalu harum. Ekspresi Lee Sentan mulai mati rasa, ternyata kelompok orang ini menaruh pandangan hormat pada diri mereka sendiri karena mereka mengajari mereka cara menyeduh arwah. Bukan karena mereka ingin merawat pasien-pasien itu. Bagaimana perasaan Anda bahwa ada beberapa orang normal dalam kelompok etnis Lian ini? Saya merasa bahwa saya normal di suku Lian ini. Dia memerintahkan para saudari yang bijaksana ini untuk mengaduk bubuk bawang putih dan arwah kering, untuk mendapatkan larutan alicin konsentrasi rendah. Seorang kakak perempuan bertanya kepadanya, bisakah hal ini benar-benar menyembuhkan penyakit? Lee Sentan berkata, ya, alicin dalam anggur ini memiliki banyak fungsi biologis seperti antiinflamasi, menurunkan tekanan darah, menurunkan lemak darah, del. Selanjutnya, Anda hanya perlu melakukan solusi ini. Tunggu. Sebelum Lee Sentan selesai berbicara, dia melihat seorang saudari tua mengambil semangkuk anggur dari tangki dan melarikan diri. Dia bertanya kosong, apa yang kamu lakukan? Kakak perempuan itu berkata, sembuhkan dia. Setelah itu, saudari tertua lari tanpa merokok. Ripple keluar dari kamar dan berkata,
adiknya sakit dan terbaring di rumah, jadi saya tidak sabar untuk menyembuhkannya. Li Sentan berkata, tapi ini masih perlu mengekstraksi alicin lebih lanjut dalam anggur. Bisakah alicin menyembuhkan penyakit dalam anggur? Ripple bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Sentan berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah, tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, tetapi juga trombosis hemolitik. Kalau begitu tidak apa-apa, Ripple berkata dengan tegas, anggur ini sangat lezat, dan dapat meminum dan menyembuhkan penyakit, yang terbaik dari kedua dunia. Oh, kamu hanya senang, Li Sentan tersenyum kosong, lalu bergegas ke rumah kakak perempuan itu. Ketika dia tiba, saudari tertua telah menuangkan semangkuk anggur ke mulut saudaranya. Mangkuk ini bukan mangkuk kecil, tetapi mangkuk besar dengan wajah yang sama. Li Sentan memperkirakan bahwa anggur yang baru saja diambil oleh saudari itu mungkin 1 pon. Setelah minum selama beberapa hari, adik lelaki itu koma setelah minum. Kakak perempuan itu sedikit panik, patriark, apa yang terjadi di sini? Adik laki-laki saya masih memiliki kebijaksanaan sebelum minum obat. Dia akan koma setelah makan. Bukankah obat ini salah? Petik 2. Ripple mengalihkan pandangannya ke Li Sentan, apa yang terjadi? Li Sentan merenung sejenak dan menjawab, saya menebak dengan santai, dia mungkin terlalu banyak minum. Karena dia tidak terlalu yakin bahwa alicin tidak terlepas dari minuman keras, apakah tidak apa-apa bagi orang untuk meminumnya? Cukup pergi ke tempat siapapun dan memanggil omong kosong, hei, kakek. Omong kosong bertanya dengan antusias, apakah kamu lahir? Apa yang terjadi? Li Sentan cemas. Bagaimana rasanya hanya ada 1 orang normal yang tersisa di dunia? Hahaha, secara keliru berbicara, kata Hu, menjelaskan, setidaknya ini bulan Oktober, aku tidak punya akal sehat. Apa yang salah? Ada apa? Alicin diekstraksi. Saya ingin bertanya, apakah penjatahan bawang putih ini menyebabkan kecelakaan? Li Sentan bertanya, saya ingat antibiotik tidak bisa dimakan dengan anggur. Anda sedang berbicara tentang sefalosporin, kata Hu, mengatakan, benda itu tidak dapat dimakan dengan anggur, ia cenderung mengalami syok dan sinkop. Ini terbuat dari sefalosporin C alami yang diperoleh dari budidaya C. cephalospora, dan disintesis secara semi untuk mengubahnya. Kelas antibiotik yang berasal dari rantai samping. Petik 2. Bagaimana dengan alicin? Li Sentan bertanya. Alicin baik-baik saja. Ketika saya minum dan makan mentimun dingin, masih ada bawang putih cincang di dalamnya. Jangan khawatir, Anda tidak bisa mati makannya, kata Hu. Li Sentan menghela nafas lega dan tidak bisa memakan yang mati. Karena konsentrasi alicin dalam minuman keras tidak cukup untuk mensterilkan, itu pada dasarnya tidak dipertimbangkan oleh orang-orang lian. Ya, kakek, kata Li Sentan, aku menemukan bahwa orang-orang lian memiliki sistem supranatural yang lengkap sebelum bencana. Mereka juga memiliki persimpangan dengan pendiri ksatria sebelum bencana, yang mengejutkanku. Bukan apa-apa. Sebagai contoh, seorang lelaki besar seperti pendiri ksatria, Ren He, memiliki legenda dalam dirinya sendiri, kata Hu. Saya juga telah mempelajari metode pewarisan ksatria sebelumnya. Mereka tampaknya dapat membuka diri dengan menyelesaikan serangkaian tantangan ekstrim. Kunci genetik di dalam tubuh, seperti panjat tebing yang tidak terlindungi, seperti terjun payung, tetapi sekarang mereka tidak memiliki kondisi ini lagi. Makhluk di laut begitu ganas sehingga mereka tidak bisa berselancar. Kesadaran teritorial burung di langit terlalu kuat, dan mereka sering menyerang benda-benda terbang di ketinggian, sehingga tidak ada terjun payung Prancis, warisan ini pada dasarnya rusak. Apakah ada warisan misterius yang serupa di dunia ini? Li Sentan bertanya. Dia selalu sangat tertarik dengan hal-hal ini. Dia memiliki kesempatan untuk mempelajari bagaimana praktik pelatihan mayat dan gu-gu pada orang-orang lian. Hal-hal. Omong kosong ini hampir mengatakan tanpa berpikir. Ada 1 atau 2 warisan seperti itu dalam aliansi penghalang, tetapi orang-orang dari 2 garis ini belum muncul dalam waktu yang lama, dan mereka mungkin telah mati dalam bencana itu. Bagaimana dengan di luar aliansi penghalang? Li Sentan bertanya. Ada juga, kata Hu dengan suara tegas, itu adalah musuh yang telah dipertahankan oleh penghalang. Musuh macam apa? Li Sentan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekelompok orang misterius yang mengaku sebagai penyihir,
jumlah yang sangat kecil, tetapi mereka menguasai dunia di luar barat laut. Mereka tampaknya memiliki seperangkat sistem alkimia dan sistem mantra di dalamnya, tetapi aturan mereka relatif longgar, tidak seperti sentralisasi aliansi penghalang, kata Hu. Lee Sentan menutup telepon, dan ketika dia mendengar berita itu, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh tukang sihir itu. 3 hari kemudian, sebagian besar orang Lian yang sakit sembuh secara ajaib, selain mabuk setiap hari, tidak ada gejala sisa lainnya. Mulai saat ini, mata orang-orang Lian melihat bahwa tatapan Lee Sentan telah benar-benar berubah. Ketika mereka bertemu di jalan, mereka akan mengambil inisiatif untuk menyapa dia dengan hormat. Sekarang, satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa Ripple mungkin harus menemukan cara untuk menggunakan Cigu melawannya. Bab 1044, Daxing Barat Laut 2.0. Ketika Lee Sentan bekerja keras untuk mengubah orang-orang Lian ke barat laut, ratusan spanduk merah tiba-tiba berhenti di penghalang barat laut 144. Hambatan sudah cukup, sisanya milikmu sendiri. Satu peternakan, seluruh keluarga tidak lapar. Spanduk mencolok seperti itu muncul di jalan-jalan dan lorong-lorong penghalang, dan kota-kota pasar di luar penghalang tidak terkecuali. Tidak hanya spanduk, Wang Yuexi juga mengorganisir ratusan karyawan dari pusat administrasi untuk turun ke jalan. Dan mengatur meja-meja kecil di puluhan tempat di mana ada lebih banyak orang di penghalang, semua selebaran ditempatkan di atas meja. Gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak penghuni dan pengungsi untuk datang dan menonton, bertanya bagaimana cara mengontrak tanah pertanian. Dalam menghadapi pertanyaan, staf menjawab semua pertanyaan dan menjawab semua kebingungan semua orang secara terperinci. Sebelum ini, Wang Yuexi mengadakan lebih dari 10 hari pelatihan prakerja untuk mereka, mengharuskan mereka untuk menghadapi penduduk dengan sikap terbaik. Dan tidak boleh ada situasi di mana orang bertanya apa yang tidak mereka ketahui. Faktanya, semua orang lebih antusias daripada yang dibayangkan Ren Xiaosu. Namun, muncul pertanyaan, bagaimanapun, orang-orang penghalang terbiasa dengan kehidupan yang nyaman di kota, siapa yang mau meninggalkan bisnis rumah dan pergi keluar untuk bertani? Meskipun semua orang antusias untuk berkonsultasi, tetapi mereka benar-benar ingin membiarkan mereka pergi ke pertanian, semua orang tersenyum dan melambaikan tangan mereka. Itu murni menonton kesibukan dan membuang-buang waktu. Meskipun ada juga beberapa migran di luar, jumlah migran ini jauh dari cukup dibandingkan dengan seluruh barat laut yang akan dikembangkan. Pada saat ini, Ren Xiaosu mengerti mengapa para Wangs tiba-tiba meminta Yin Kong dan Zeus untuk menarik para pengungsi dari dua konsorsium ini di sana. Penduduk asli sangat penting untuk pengembangan kekuatan. Kebijakan sistem kontrak sangat menarik bagi orang-orang yang dipindahkan. Pada minggu pertama penerbitan, hampir setengah dari orang-orang yang dipindahkan menandatangani perjanjian kontrak. Tetapi angka-angka ini masih tidak cukup untuk tanah kosong yang ingin mereka reklamasi. Selain itu, Wang Fugui juga menemukan Ren Xiaosu untuk mengeluh, dan dia adalah Presiden Kamar Dagang Barat Laut. Duduk di halaman kecil Ren Xiaosu, Wang Fugui berkata, "Anak muda yang tampan, pertama-tama, saya harus tahu bahwa tanah pertanian di Barat Laut adalah garis merah. Dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Lagi pula, ini berkaitan dengan kehidupan ekonomi Barat Laut. Tanah, pekerjaan dasar kami dalam pemuatan dan pembongkaran kargo, pengemasan dan pengemasan, logistik dan transportasi dari Kamar Dagang Northwest, semua memiliki kekurangan tenaga kerja. Jika masalah ini tidak serius, saya tidak akan pernah datang kepada Anda untuk membicarakan masalah ini. Tetapi sekarang masalah kurangnya sumber daya manusia telah secara serius mempengaruhi operasi normal perdagangan dan perdagangan. Beberapa pekerja tahu bahwa kami kekurangan staf, dan mereka telah melipat gandakan upah mereka di tempat. Tentu saja, ini bisa dimengerti. Tapi saya harap Anda bisa memikirkan cara agar tidak terlalu tampan." Ren Xiaosu berada dalam kontemplasi yang mendalam. Manajemen hambatan tidak sesederhana pertempuran di masa lalu. Dulu Anda membunuh musuh, sangat murni. Dan sekarang, semua keputusan Anda akan menggerakkan seluruh tubuh dalam satu kesempatan. Bisnis juga merupakan industri yang sangat penting di Northwest. Tanpa Kamar Dagang Northwest, tidak akan ada kemakmuran Barrier 144 saat ini,
dan tidak akan ada pendapatan dan pengeluaran keuangan yang melimpah. Karena itu, masalah kependudukan harus diselesaikan. Wang Yuexi mempertimbangkan masalah ini untuk waktu yang lama. Dia menyebutkan masalah populasi ketika Ren Xiaosu mengusulkan sistem kontrak. Dan menyarankan bahwa hambatan memberikan subsidi kelahiran kepada penduduk, dan mengurangi biaya penduduk untuk pendidikan anak-anak. Ren Xiaosu setuju dengan saran Wang Yuexi dan memintanya untuk memperkenalkan kebijakan yang relevan sesegera mungkin. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa mendorong semua orang untuk melahirkan, dan semua orang tidak bisa memberi Anda seorang bocah gemuk berusia 18 tahun. Hanya bisa dikatakan bahwa kebijakan ini terlalu jangka panjang untuk menyelesaikan masalah saat ini. Namun, Ren Xiaosu bukanlah orang yang menghindari masalah tersebut. Dia tidak membahas tindakan balasan dengan Wang Fugui, Wang Yuexi dan yang lainnya. Sebaliknya, dia langsung mendekati Dahuyu dan mulai membahas rencana pendukung untuk Daxing Northwest. Ketika mencari Wang Yuexi dan Wang Fugui, itu semua adalah penanggulangan serius yang dibahas. Jika Anda mencari Dahuo, maka jelas perlu memikirkan tindakan balasan yang tidak masuk akal. Dahuyu tiba di halaman Ren Xiaosu dan tersenyum sopan, apakah Anda ada hubungannya dengan pemuda tampan itu? Ren Xiaosu membuka pintu dan bertanya, di mana kita bisa membuat ribuan orang berkembang di barat laut? Dahuyu membeku sejenak, begitu banyak. Dahuyu memikirkannya, dan dia telah mengubah 1 atau 2 orang ke Daxing Northwest sebelumnya. Pelatih muda ini berbeda dari tembakan pertama. Pembukaan adalah untuk mengubah ribuan orang. Bisnis barat laut yang Daxing ini tampaknya akan ditingkatkan, dan akan segera memasuki era 2.0. Pertanyaannya adalah, di mana Anda mendapatkan begitu banyak orang? Ketika Ren Xiaosu merasa malu, dia tiba-tiba berkata, Anda telah menerima informasi dari Central Plains baru-baru ini, bagaimana kabar Sisi Zhou sekarang? Dahuyu berkata, Tinder kini telah meninggalkan penghalang terakhir, dan semua melarikan diri ke daerah yang dibatasi oleh padang rumput di utara. Klan Kong hanya memiliki 1 penghalang di tepi laut, tetapi tampaknya itu akan dibunuh oleh klan Wang dalam waktu setengah bulan. Selama pendudukan, sejumlah besar pengungsi melarikan diri ke selatan, tetapi Zhu sendiri dalam kekacauan. Banyak pabrik mulai mogok, para pengungsi tidak bisa makan, dan para pengungsi tidak bisa. Ren Xiaosu dengan serius berkata, apakah itu semua karena kita membunuh kepala Zhou? Ini salahku. Yah, meskipun ini adalah penyebab langsung, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi pria yang tampan, kata Dahuyu. Bagaimanapun, manajemen Zhou sendiri kacau. Sekarang begitu banyak orang menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak bisa makan. Mata pencaharian masyarakat juga penting. Dahuyu merasa bahwa semua orang telah terbunuh, jadi tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Selain itu, kesalahan Zhou dan menerima hukuman oleh dirinya sendiri juga tidak bersalah. Sejujurnya, Dahuyu baru-baru ini menemukan bahwa Ren Xiaosu mengambil alih penghalang dan menjadi lebih dan lebih baik. Dia sedikit khawatir bahwa Ren Xiaosu pergi ke ekstrim lain. Lagi pula, kebenaran tidak mengikuti bisnis, dan belas kasihan tidak memimpin tentara. Kebajikan sejati mungkin tidak dapat memimpin barat laut untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Memikirkan tempat ini, Dahuyu ingin membujuk marsal mudanya, tidak memiliki kebajikan wanita ini, Anda harus melakukan apa saja untuk menghadapi musuh. Akibatnya, Xiao Xiaosu berkata dengan menyedihkan, itu tidak benar. Pemindahan para pengungsi dan pengungsi ini serta kelaparan dan kelaparan benar-benar ada hubungannya dengan saya. Anda tahu, saya membunuh pemimpin mereka dan menyebabkan mereka sangat menderita. Bukankah masuk akal membawa mereka ke barat laut untuk mencari makanan dan pakaian? Dahuyu tertegun, Tuan Muda, penampilan tak tahu malu Anda benar-benar cocok dengan pemikiran inti Daxing Northwest. Kalau begitu sudah diputuskan, kata Ren Xiaosu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membawa mereka ke barat laut. Bab 1045, Pria Muda yang Tampan. Sejujurnya, Ren Xiaosu dan Wang Yuexi selalu merasa canggung ketika mereka membahas kebijakan Daxing Northwest. Bukannya dia tidak ingin Northwest menjadi makmur dan makmur, atau bahwa Wang Yuexi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, sebaliknya, dia juga mengerti.
Tapi saya tidak tahu mengapa. Ketika dia dicampur dengan orang-orang serius Wang Yuexi, dia merasa sedikit keluar dari tangan dan kakinya. Dia selalu merasa bahwa rencana implementasi yang serius dan langkah demi langkah tidak memenuhi karakternya. Sekarang ketika dia berkolusi dengan Dahuyu, dia merasa bahwa tubuh dan pikirannya merasa nyaman, seperti inilah seharusnya rencana Northwest Daxing. Pertama-tama, orang-orang ini harus kembali, kata Ren Xiaosu. Kamu juga tahu bahwa orang-orang itu kelaparan di Central Plains, dan sekarang mereka lebih baik, dan ada kulit kayu dan makanan lain untuk dimakan, tetapi itu ratusan ribu. Jumlah total pengungsi dan pengungsi mungkin telah melebihi 1 juta. Bahkan jika mereka memakan kulit kayu dan akar pohon, mereka tidak akan dapat memberi makan begitu banyak orang. Saya sangat sedih berpikir bahwa mereka akan mati kelaparan karena saya. Petik 2. Dahuyu buru-buru berkata, Tuan Muda Renyei, saya tidak menyangka Tuan Muda tidak hanya memiliki strategi militer Wen Tao, tetapi juga memiliki dunia kekhawatiran dan kekhawatiran. Saya memikirkannya dengan hati-hati, kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini mati kelaparan. Keduanya saling memandang dan kemudian tersenyum penuh arti. Selain itu, kata Dahuyu, tidak hanya para pengungsi dan pengungsi di sisi Zhou dapat berkembang di barat laut. Mata Ren Xiaosu berbinar, siapa lagi? Apakah Anda lupa apa yang saya katakan tadi? Beberapa bagian dari api baru saja melarikan diri ke perbatasan utara dengan padang rumput. Para pemimpin mereka telah diimplementasikan oleh rencana pemenggalan Wang, dan sekarang ini adalah situasi naga tanpa kepala, kata Dahuyu. Kelompok orang itu sangat sombong, dan tidak ada yang akan menerimanya. Kemanapun mereka pergi, siapapun yang dikandungnya akan sakit kepala. Tapi di barat laut kita, ada orang yang bisa melayani semua orang dalam api. Apa yang dikatakan si bodoh besar adalah P5092. Untuk mengetahui hal itu dalam pertempuran pertama garis utara tembok besar, HAL 5092 memenangkan rasa hormat dan kekaguman dari sebagian besar jenderal dan prajurit garis depan, tetapi itu hanya masalah tanggung jawab. Hasilnya adalah bahwa untuk menjaga situasi keseluruhan, P5092 langsung mengambil semua kejahatan dan pergi. Ini bukan hanya langkah besar, tetapi juga bantuan besar bagi para jenderal Tinder. Jika orang lain pergi untuk menaklukkan sisa-sisa Tinder, diperkirakan bahwa para prajurit Tinder itu dianggap sebagai prajurit yang dikalahkan. Dan mereka masih mempertahankan kesombongan mereka dan menolak untuk menerima keamanan, tetapi P5092 pergi, itu adalah situasi yang sama sekali berbeda. Ren Xiaosu menepuk kepalanya, itu benar. Ada begitu banyak Tinderman yang kelaparan di utara. Aku takut jika kamu membiarkan P5092 mengetahuinya. Para prajurit yang berdarah untuk dataran tengah mengatakan bahwa mereka ingin ketika Zhong Yuan Tinder terus berjuang, saya sedikit tersentuh. Siapa yang tega membiarkan mereka kelaparan? Saya akan menemukan seseorang untuk dihubungi P5092. Petik 2. Setelah berbicara, Ren Xiaosu dan Dahuyu saling melirik, lalu tersenyum penuh arti. Setelah P5092 datang, Ren Xiaosu langsung menjelaskan, inilah masalahnya. Saya ingin Anda pergi ke utara Central Plains dan memanggil kementerian lama Anda untuk datang ke barat laut Daxing dengan kawan-kawan Anda. Pada saat ini, Dahuyu menambahkan status quo dari Tinderman itu. Benar saja, setelah mendengarkan hal 5092, ia tidak tahan untuk menunjukkan wajahnya. Ren Xiaosu sangat jelas bahwa barangnya tenang dan tenang, tetapi mereka masih menghargai sentimen. Itu hanya pertanyaan 5092, menurut Dahuyu, ada lebih dari 10.000 pejuang api, bagaimana mereka bisa menyeberang sungai ke barat laut. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kata Ren Xiaosu, saya menulis surat di sini. Anda langsung pergi ke padang rumput dengan karavan dari kamar dagang barat laut. Ketika Anda sampai di sana, Anda akan menyerahkan surat kepada Sweater di padang rumput. Dia akan mengatur ternak, orang-orang Melayu mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengangkut para prajurit. Saat itu, jangan melewati dataran tengah, dari padang rumput utara ke barat laut. Petik 2. Mata Dahuyu berbinar, bagus bahwa komandan muda itu adalah teman di seluruh dunia. Orang-orang biasa ingin memimpin lebih dari 10.000 tentara untuk melewati padang rumput utara.
Tidak hanya mereka harus khawatir tentang makanan, tetapi mereka juga mungkin khawatir akan diserang oleh perantau padang rumput, tetapi sekarang berbeda. Seorang pahlawan muda seperti adik laki-laki dan adik laki-laki, kali ini tidak hanya tidak ada yang diserang, tetapi juga omong kosong. Setelah mendengarkan ini, P5092 sedikit membungkuk kepada Ren Xiaosu. Terima kasih, Komandan dapat mengingat kawan-kawan yang bertempur berdampingan di tembok besar. Ren Xiaosu tersenyum ramah, tindakan mereka melindungi dataran tengah sangat mengharukan, bagaimana mungkin aku melupakannya, pergi. P5092 pergi, dan Big Fool mulai mencari tahu, sekarang, perluasan penghalang nomor 144 telah diselesaikan. Seharusnya ada 3.000 rekrut dari penghalang. Pada saat tentara sisa Tinder, ukuran pasukan kita di sini akan langsung mencapai 20.000, dan nyala api sangat kuat dalam pertempuran di sana. Dan masing-masing dari mereka memiliki kebugaran fisik yang lebih baik daripada pelopor kami. Jika Anda menjadi panglima tertinggi, tidak ada seorang pun di Cina Barat Laut yang benar-benar dapat bersaing dengan Anda. Ren Xiaosu dengan sopan melambaikan tangannya, batuk, kunci rendah dan kunci rendah. Ketika keduanya membahas rencana Daxing Northwest 2.0, tidak ada orang lain yang mendengarkannya. Awalnya, Yang Xiaojin masih mendengarkan. Akibatnya, dia melihat gaya kedua orang ini dan memalingkan matanya untuk membeli makanan. Sekarang seluruh Northwest telah berkembang menjadi 130.000 pasukan, dan Ren Xiaosu, yang akan melihat pembentukan 20.000 pasukan di pihak mereka, akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Angkatan Darat Northwest. Dalam hal gaji militer, pajak perdagangan dan perdagangan dari penghalang ke-144 sudah mencukupi. Dalam kasus biji-bijian, Zhou Yingsui dapat membeli berbagai kentang dan membeli batch dari Qingxi. Selama tahun ini berlangsung, setelah semua orang membuka lahan kosong, mereka pasti akan dapat menjaga pasokan tahun depan. Adapun persenjataan, Dakoyo juga mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Selama ia menjadi tentara, komandan secara alami akan mendistribusikannya. Northwest tidak memiliki makanan, tetapi tidak pernah kekurangan persenjataan. Sebelum ini, untuk bertahan hidup di dunia yang kacau, struktur industri dan pertanian di Cina Barat Laut memang agak cacat, tetapi sekarang deformitas dapat segera disesuaikan. Sekarang, masalah yang perlu mereka pikirkan adalah bagaimana mengembalikan para pengungsi dari pihak Zhou. Aku khawatir Zhou dan Wang tidak akan duduk dan menonton kami di Barat Laut dan hanya membawa orang pergi, kata Dahuyu. Kami tahu pentingnya populasi, dan Wang Shengzi juga tahu bahwa sekarang kita harus melewati sungai ketika kita datang dari Zhou ke Barat Laut. Ya, atau Anda harus pergi ke puncak gunung. Para pengungsi pasti tidak akan mampu menanggung kesulitan ini, dan bagaimana mereka bisa mengikuti kita. Banyak orang akan mengabaikan strategi Wang Shengzi karena kecerdasan buatan. Anda harus tahu bahwa ia dapat mengembalikan resimen Zhou di tahun-tahun awal. Strategi penghalang ke-61 adalah menggelitik Qikong dan Zhou. Bagaimana mungkin seorang perencana utama yang tinggal di belakang layar duduk di Barat Laut dan menggali orang-orang dari keluarga Zhou? Anda tahu, Wang Shengzi telah lama menganggap Zhou sebagai sesuatu di sakunya. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, aku akan pergi ke Central Plains sendiri. Bab 1046, Penculikan. Ren Xiaosu pergi ke Central Plains kali ini dan tidak berencana untuk bertarung dengan orang lain, jadi dia tidak membawa begitu banyak orang. Dan sekarang karena Central Plains adalah tempat Wang dan Zhou, lebih baik bagi orang Barat Laut mereka untuk melaksanakan rencana untuk Daxing Northwest. Namun, Dahuyu masih gelisah, dan dia harus pergi ke Central Plains. Dalam kata-kata Dahuyu, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh dinas lapangan Northwest. Jika dia mengikutinya, komandan muda akan mendapatkan informasi sesegera mungkin. Faktanya, semua orang perlahan-lahan mengetahui bahwa mungkin komandan muda dan lelaki tua seperti Wang Fugui memiliki hubungan yang lebih dalam, tetapi di pemerintahan Barat Laut. Orang kedua di sebelah komandan muda jelas merupakan orang yang sangat hebat. Di satu sisi, Dahuyu memang sangat mampu, misalnya, Wang Yun dan Ji Xiang, yang tiba-tiba datang ke Barat Laut Daxing, juga digali olehnya, dan pekerjaan intelijen lebih stabil dan teratur.
Di sisi lain, si bodoh besar ini terlalu pandai menyanjung, dan di usia senja itu, ia bahkan tidak ingin mengambil wajah menyanjung pemuda tampan itu, dan terlalu ketat untuk memegang pahanya. Sebelum pergi, Ren Xiaosu mengadakan pertemuan kecil dengan Wang Yuexi. Wang Yuexi bertanya pada Ren Xiaosu mengapa dia pergi ke dataran tengah. Kini, seseorang di wilayah barat laut membutuhkan seseorang untuk memimpin gambaran besarnya. Jadi Ren Xiaosu menjawab bahwa itu adalah untuk menyelesaikan masalah populasi. Pada saat itu, Wang Yuexi tertegun, dalam pandangan mereka, masalah populasi hanya dapat diselesaikan dengan waktu sekarang. Mulai tahun ini, mendorong kelahiran, secara alami akan ada lebih banyak orang dalam 15 atau 18 tahun. Adapun metode lain untuk memperkenalkan bakat, bukan karena mereka tidak berani berpikir tentang hal itu, tetapi memang mustahil untuk diwujudkan, kematian Wang terhenti di persimpangan ke barat laut. Dan itu tidak akan memberi kesempatan barat laut ini. Namun, Wang Yuexi sekarang melihat penampilan santai Ren Xiaosu, dan tiba-tiba menemukan bahwa pihak lain sudah percaya diri. Pada saat ini, sejumlah besar pengungsi dan pengungsi berkumpul di luar penghalang keluarga Zhou, jumlahnya melebihi semua imajinasi. Faktanya, Ren Xiaosu dan Dahuyu juga salah memahami Zhou. Dalam pandangan mereka, itu pasti karena kelambanan Zhou, dan pergulatan internal kacau, yang menyebabkan kelaparan para pengungsi dan pengungsi. Tetapi pada kenyataannya, bukan karena Zhou tidak ingin mengendalikan, tetapi benar-benar tidak bisa. Ada lebih dari 40 penghalang di utara antara Kong dan Tinder, dan sekarang ada 10 kamar dan 4 kosong. Hampir setengah dari orang melarikan diri ke selatan. Beberapa meninggal di jalan, tetapi kebanyakan orang tiba di Zhou dengan lancar. Jumlah ini jelas bukan yang bisa ditanggung Zeus. Sebelum ini, para Wang membangun penghalang 61 untuk menarik para migran, yang menyebabkan penutupan banyak pabrik di Zeus dan tanah kosong di tanah pertanian. Oleh karena itu, Zeus sendiri berada dalam tahap biru dan hijau, yang membuat mereka semakin tidak mampu mengurus para pengungsi. Kadang-kadang orang-orang di keluarga Zhou bertanya-tanya apakah keluarga Wang sudah memikirkan strategi ini ketika mereka mengumumkan bahwa penghalang 61 akan menyerap para pengungsi. Ini bukan kemampuan strategis dari Wang Shengzi yang mistis, tetapi semua orang telah berurusan dengan Wang Shengzi selama lebih dari 10 tahun di masa lalu. Wang Shengzi menghabiskan 7 tahun mengatur industri sericulture, dan menipu sejumlah besar pengungsi untuk melarikan diri ke gunung untuk memelihara ulat sutra. Selama periode ini, ada banyak strategi makanan dan strategi bisnis. Dalam penampilan, Wang, Kong, dan Zhou berdiri di inti Central Plains, tetapi kenyataannya, Wang adalah yang memiliki kekuatan dan kekuatan finansial paling besar. Jika tidak, ia tidak akan dapat mendukung kebijakan dinas militer nasionalnya. Ini adalah metode yang sama sekali berbeda dari King Zhen. King Zhen lebih baik dalam mempersiapkan hujan di militer, sementara Wang Shengzi paling baik dalam tata letak dari perspektif mata pencaharian masyarakat, industri, pertanian, dan perdagangan. Keduanya memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda, tetapi mereka tidak diragukan lagi yang paling sakit kepala bagi lawan mereka. Ren Xiaosu diam-diam melihat para pengungsi di luar penghalang Zeus 69. Dia awalnya hidup dan diculik, tetapi ketika dia benar-benar melihat semua yang dialami para pengungsi, dia benar-benar tak tertahankan. Para pengungsi mendirikan gubuk di luar penghalang untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Mereka hanya bisa mendapatkan semangkuk bubur jagung dari tangan Zhou setiap hari, sangat sedikit untuk melihat bubur beras. Pohon-pohon di sekitar penghalang semuanya kosong, dan kulitnya hilang, hanya menyisakan batang bunga putih. Daunnya hilang, seolah musim semi tidak pernah tiba, dan mata masih menjadi pemandangan layu di musim dingin. Beberapa pengungsi berbaring di gubuk mereka dengan ekspresi mati rasa, dan anak-anak di samping mereka menangis dan lapar, tetapi orang dewasa tidak berdaya. Dan semua makanan yang dapat dimakan di dekatnya, dan beberapa orang bahkan memakan makanan yang salah dan mati di tempat. Adegan seperti itu seperti api penyucian di bumi. Ren Xiaosu dengan serius berkata, Daxing Northwest adalah satu-satunya jalan keluar. Dahuyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, Wang Shengzi memiliki kemampuan untuk mencegah hal ini terjadi, kata Dahuyu.
Menurut informasi yang saya dapatkan, dia bisa dengan cepat menerapkan kebijakan yang menenangkan sehingga para pengungsi tidak akan melarikan diri begitu banyak di selatan. Tetapi kenyataannya dia tidak. Untuk melakukannya, cukup duduk dan saksikan para pengungsi datang ke selatan, menghancurkan semua fondasi material Zhou. Kegagalan Zhou memberi makan begitu banyak orang, penduduk sipil akan segera menjadi kekacauan, dan pasukan Zhou hanya akan melindungi pabrik dan tanah pertanian mereka. Dibutuhkan banyak energi. Dengan cara ini, pada saat para Wang ingin pergi ke selatan, Zeus akan menjadi penuh lubang. Namun Dahuyu berbalik menghela nafas dan berkata, kami juga tidak memiliki posisi untuk menyalahkan Wang Shengxi. Kontroversi konsorsium pada awalnya adalah pertempuran hidup dan mati. Di barat laut, ketika kami menghadapi Zhongxi, kami akan melakukan semua yang kami bisa. Yah, kata Ren Xiaosu, daripada menyalahkan Wang Shengxi, lebih baik untuk membawa semua orang ke barat laut Daxing. Kereta uap memiliki total 1196 kursi, tetapi jika mereka semua berdiri, tidak ada masalah untuk memasang 5.000 orang. Dalam hal kecepatan, kita hanya perlu 23 jam untuk mencapai Northwest. Kereta uap, ini sebabnya Ren Xiaosu harus pergi ke Central Plains secara langsung. Mengubah orang lain dan ingin mengambil begitu banyak pengungsi dari bawah kelopak mata Wang sama dengan mimpi orang bodoh. Lagi pula, para pengungsi ini adalah bagian dari rencana Wang. Tetapi Ren Xiaosu berbeda, ia memiliki alat transportasi paling efisien di era gurun. Ketika Dahuyu berbicara tentang masalah penculikan, Ren Xiaosu sudah memutuskan rencana ini. Lagi pula, Wang Chongyang dapat terlibat dalam bisnis pengawalan cepat, dan masuk akal baginya untuk berlari. Tapi bagaimana kita bisa membuat para pengungsi ini mempercayai kita? Dahuyu berkata melankolis, aku khawatir mereka tidak mau ikut dengan kita. Namun, Ren Xiaosu tersenyum aneh, mereka semua lapar seperti ini, dan mereka yang gagap akan mau mengikuti kamu. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu benar-benar mengeluarkan kentang seperti sepak bola dari ruang penyimpanan. Kami awalnya berencana untuk tiba di sini kemarin, tapi saya sengaja menunda waktu keberangkatan hari itu untuk membiarkan Zhou Yingsui mempersiapkan cukup untuk saya kentang. Dengan kentang ini di tangan Anda, apakah Anda masih takut bahwa pengungsi kelaparan yang memakan kulit kayu tidak akan mengikuti Anda? Bab 1047. Daxing Northwest. Tuan Muda, saya mendengar Komandan Zhang menyebutkannya. Dia mengatakan Anda pernah tinggal di kota pasar, dan hidup Anda sangat sulit, bukan? Kata Dahuyu, memandang para pengungsi di luar penghalang. Mereka tidak secara langsung mengirim kentang ke para pengungsi ini, tetapi berjalan di antara puluhan ribu pengungsi, mengamati kelaparan mereka. Pada saat ini, para pengungsi setipis kayu, yang menunjukkan bahwa tubuh mereka telah kehabisan glikogen hati dalam tubuh, dan bahkan mengonsumsi hampir semua lemak. Beberapa gubuk sementara bau dan berbau, dan orang-orang di dalam tidak tahu kapan mereka telah meninggal. Dan yang lain menutupi perut mereka dengan rasa sakit dan tak tertahankan, ini adalah makan sesuatu yang tumpul dan merusak perut, atau perut sudah membusuk atau bahkan berlubang. Ren Xiaosu menjawab, saya benar-benar pahit ketika saya berada di pasar kota No. 113, tetapi saya tidak menderita sampai titik itu, karena saya berada di lingkungan itu, jadi saya belajar beberapa keterampilan untuk mencari makanan dari orang lain. Jadi saya tidak akan mati kelaparan. Dan penghalang ini sangat sulit pada awalnya, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar. Kemungkinan mereka akan mati sebelum mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan. Dahuyu berkata dengan gembira, Komandan berkata bahwa kamu sangat pahit pada saat itu. Dia juga mengatakan bahwa dia telah melihat kepala sarang yang kamu beli dari penambangan untuk adik laki-lakinya. Dan kemudian mengunyah akar pohon di luar gudang untuk mencegah saudaranya tidak melihat. Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, dia juga jatuh ke dalam memori. Pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak berburu. Dia hanya bisa bekerja di tambang batu bara dengan orang dewasa, tetapi dia masih muda dan memiliki sedikit energi. Namun, dia tersenyum dan menjawab. Itu benar-benar pahit pada saat itu, tetapi kalau dipikir-pikir, saya selalu merasa bahwa itu adalah salah satu saat paling bahagia dalam lebih dari 10 tahun saya.
Tahukah kamu mengapa Komandan Zhang memilihmu sebagai kandidat untuk komandan berikutnya? Dahuyu bertanya sambil tersenyum. Kenapa? Sebenarnya, disinilah Ren Xiaosu tidak pernah mengerti. Karena dia melihat banyak sifat berharga di dalam dirimu yang tidak dimiliki banyak orang, Dahuyu tidak melanjutkan menguraikan, tetapi alasannya tampaknya tersembunyi di waktu pasar kota itu. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat seorang anak bersembunyi di gubuk dan menatap dirinya sendiri dan Dahuo. Dia tiba-tiba berjongkok di pintu gubuk dan menatap anak itu di seberang celah tirai. Dia sepertinya melihat Yan Liuyuan ketika dia masih muda lagi. Pada saat itu, Xiao Liuyuan belum menjadi pemilik padang rumput. Ren Xiaosu mengeluarkan beberapa tofi dari ruang penyimpanan dan menyebarkannya di telapak tangannya. Makan, kata Ren Xiaosu. Anak di gubuk buru-buru mengambil tofi dari tangan Ren Xiaosu, tetapi dia tidak memakannya, tetapi menyembunyikannya di saku jaketnya, seolah-olah menyimpannya untuk dibagikan kepada orang lain. Ren Xiaosu memandangi gubuk-gubuk lain di sekitarnya dan berkata kepada anak-anak, "Kamu tidak makan sekarang. Seseorang akan mengambilnya ketika aku pergi. Mungkin kamu sudah memiliki keberanian untuk menjaga mereka, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjaga mereka. Makanlah." Setelah mendengarkan kata-kata Ren Xiaosu, anak itu berpikir dalam-dalam, dan kemudian mengupas 7 atau 8 tofis dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan regangan. Ren Xiaosu tersenyum, cerdas. Pada saat ini, banyak pengungsi menampakkan diri kepadanya dan Dahuyu, ingin datang dan meminta makanan, tetapi mereka tersentak dan tidak berani melangkah maju. Alih-alih membagikan kentang kepada orang-orang ini, Ren Xiaosu segera mengangkat api unggun di tempat dan melemparkan beberapa kentang ke dalam api untuk dipanggang. Dia dan Dahuo duduk dengan tenang di dekat api unggun, dan semakin banyak pengungsi berkumpul di sekitarnya, menghirup sambil menonton api unggun. Lebih dari 20 menit kemudian, Ren Xiaosu mengambil pisau hitam dan menarik kentang keluar dari api unggun. Dia tidak menyembunyikan identitasnya sebagai orang yang transendental, yang membuat para pengungsi takut dan kagum. "Saya pikir Anda semua sangat lapar, bagikan kentang ini," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Mendengar ini, para pengungsi segera bergegas. Kentang memang panas, tetapi para pengungsi ini tidak rela melepaskan bahkan jika mereka menahan rasa sakit karena terbakar. Para pengungsi di sekitarnya mungkin beberapa ratus orang, tetapi hanya ada 6 atau 7 kentang, yang tidak cukup. Ketika pengungsi pertama memecahkan kentang, aromanya menyebar melintasi kerumunan sekaligus, dan semua orang jatuh ke dalam pertempuran yang panik. Tak lama kemudian, kentang dirampok. Banyak pengungsi menjadi memar dan memar selama pertempuran untuk kentang. Mereka memandang Ren Xiaosu dan tampaknya bertanya diam-diam, apakah ada lagi? Ren Xiaosu memandang mereka dengan diam-diam. Tentu saja ada banyak kentang. Untuk perjalanan ini, dia bahkan memasang setengah dari ruang penyimpanan kentang. Tetapi Ren Xiaosu merentangkan tangannya dan berkata, "Tidak, ada begitu banyak kentang." Semua orang kecewa, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan apapun. Tiba-tiba, seorang pria berbalik dari kerumunan dan menunjuk Ren Xiaosu dengan pistol di tangannya, "Pasti ada makanan lain di tubuhmu. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menghentikan peluru bahkan jika Anda seorang pahlawan super." Jika pada saat-saat biasa, orang-orang biasa tidak perlu berani mengancam yang luar biasa bahkan dengan pistol di tangan mereka, tetapi orang ini tidak tahan kelaparan. Ketika lelaki itu melihat bahwa Ren Xiaosu tidak bergerak, dia mengangkat suaranya, "Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Keluarkan sakumu dan biarkan aku melihat apa yang ada di dalamnya. Apakah ada kue dan coklat terkompresi? Gula juga baik-baik saja, aku baru saja melihat kamu memberikan tofi anak kecil itu." Tetapi begitu suara itu jatuh, kelipan besar di sebelah Ren Xiaosu tiba-tiba melompat seperti seekor citah, lelaki itu hanya merasakan bunga di matanya. Dan senjata api di tangannya ditangkap oleh kelipan besar. Dahuyu duduk kembali ke api unggun bermain dengan pistol, dan kemudian pergelangan tangannya bergetar, dan senjata api di tangannya tersebar ke tumpukan bagian. Ren Xiaosu melirik, tidak ada peluru di pistolnya. Sepertinya dia sudah kehabisan jalan pelarian. Pria ini hanya memegangnya di tangannya untuk menakuti orang. Ada seseorang yang berbisik di sebelahnya, ternyata tidak ada peluru di senjatanya.
Aku tidak berani mengambil barang orang lain. Sial, aku sudah muak dengannya akhir-akhir ini, karena dia tidak punya senjata. Melihat para pengungsi di sekitarnya tidak tampak baik-baik saja, pria itu berbalik dan berlari keluar dari kerumunan, tidak pernah berani tinggal lebih lama. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, apakah masih ada orang jahat di dekat sini? Aku bisa membantumu membalas dendam bersama. Northwest memang kurang dalam populasi dan tenaga kerja. Tetapi Ren Xiaosu tidak memiliki perasaan yang baik untuk para pengungsi seperti ini yang menyimak channel Dongeng Donghua dengan mengintimidasi dan menakut-nakuti. Orang-orang seperti itu tidak layak untuk Daxing Northwest. Pengungsi itu menjawab, sudah pergi, dia satu-satunya di dekatnya. Ren Xiaosu mengangguk, bagus. Seorang pengungsi berbisik, apakah Anda masih punya kentang? Anak-anak saya sudah lapar selama 3 hari, tolong beri dia makan. Anda adalah orang yang baik pada pandangan pertama, saya tidak akan memberi Anda jika saya bukan untuk anak-anak, tolong buka mulut ini. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dengan kejam, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dimakan bersamaku, tapi aku tahu di mana harus makan. Jika kamu ingin makan hidup-hidup, kamu bisa mengikuti aku. Pengenal. Bab 1048, Penghormatan Pertama. Ren Xiaosu memiliki lebih banyak kentang di tangannya, tetapi dia tidak memberi makanan kepada para pengungsi ini. Bukannya dia tidak memiliki belas kasihan dan kekejaman di hatinya. Tetapi hanya dengan menjaga orang-orang ini kelaparan, dia dapat berhasil membawa pihak lain ke barat laut. Kapan seseorang paling irasional? Apakah sudah waktunya untuk benar-benar lapar? Tidak juga. Itu ketika seseorang benar-benar lapar, tetapi menemukan bahwa dia bisa makan segera. Ren Xiaosu merasa dari lubuk hatinya bahwa keluarga Zhou tidak akan mengendalikan hidup dan mati orang-orang ini. Keluarga Wang juga menggunakan mereka sebagai senjata, tetapi keluarga Qing tidak bisa mengambilnya, jadi satu-satunya jalan keluar bagi para pengungsi adalah meninggalkan Daxing Northwest. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini mati kelaparan, dan begitu kereta uap membawa orang-orang ini ke barat laut, Ren Xiaosu akan segera membagikan kentang. Pada saat itu, tidak hanya nyawa akan diselamatkan, tetapi akan ada banyak koin terima kasih. Sekarang koin ucapan terima kasihnya telah menembus tanda 8.000, dan hanya beberapa langkah lagi dari membuka senjata ketiga, Ren Xiaosu berpikir bahwa ini adalah anugerah menyelamatkan jiwa. Dan dia harus memetik 1 koin terima kasih. Dan ada ratusan ribu pengungsi di dekat Zhou. Bisakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat membawa 100.000 orang ke barat laut? 100.000 koin terima kasih, dia mungkin bisa membuka bahkan senjata keempat. Memikirkan hal ini, mata Ren Xiaosu pada para pengungsi menjadi semakin dan semakin ganas. Namun, begitu para pengungsi mendengar bahwa mereka akan mengikuti Ren Xiaosu, mereka ragu-ragu, setelah semua ini, dunia yang kacau ini sangat berbahaya. Orang normal secara naluriah menganggap bahwa pihak lain akan memberi mereka kentang secara gratis dan membawanya pergi. Apakah ada konspirasi? Kemana kamu akan membawa kami? Seberapa jauh? Seorang pria muda ragu-ragu dan bertanya. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, tidak jauh, itu akan ada paling banyak dalam sehari. Semua orang berpikir tentang tempat Anda bisa berjalan dalam sehari, akan terlihat seperti 70 atau 80 km jika Anda mati. Untuk mengetahui keadaan mereka saat ini tidak bisa berjalan cepat. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Ren Xiaosu mengatakan bahwa dia bisa tiba dalam 1 hari. Itu adalah kereta uap. Jarak Zhou dari penghalang ke 144 adalah lebih dari 2000 km, bahkan kereta uap akan membutuhkan waktu 23 jam untuk tiba. Sejujurnya, tidak realistis untuk menunggu kelompok orang ini pergi ke Northwest dan ingin kembali ke Central Plains sendiri. Dapat dikatakan bahwa sama sekali tidak ada jalan untuk kembali. Pada saat ini, Ren Xiaosu berkata, ribuan dari Anda ada di sini, bahkan jika Anda ingin pergi setengah jalan, Anda dapat kembali kapan saja. Kami 2 orang, dapatkah kami menghentikan semua orang? Yang harus dia lakukan sekarang adalah membujuk sekelompok orang ke kereta uap ketika kereta uap berjalan dengan kecepatan 120 km per jam. Ren Xiaosu tidak percaya siapa yang berani melompat. Jika Anda memiliki keberanian, Anda tidak akan tinggal di sini lapar. Kerumunan pengungsi saling memandang,
dan memang masih ada banyak kekhawatiran. Saya takut Ren Xiaosu menculik mereka sebagai pedagang manusia dan menjualnya kepada bandit dan sejenisnya. Singkatnya, spekulasi setiap orang begitu tak terbendung sehingga tujuan Ren Xiaosu dan Dahuyu tidak sederhana. Semua orang adalah pengungsi, bukan orang bodoh, juga bukan hanya melarikan diri dengan orang untuk mendapatkan beberapa kentang. Hantu itu tahu apakah tempat yang diambil Ren Xiaosu untuk mereka benar-benar makan. Seorang wanita muda menuntun seorang gadis kecil dan berkata, "Kamu baru saja membantu mengusir lelaki yang menindas ibu dan anak perempuan kita. Aku percaya kamu dan aku akan pergi bersamamu." Ren Xiaosu mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian mengambil 2 kopi dari sakunya dan memasukkannya ke tangan gadis kecil itu. Dia berkata kepada semua pengungsi di sekitarnya, "Ingat, meskipun aku membawa kamu pergi kali ini, jika kamu masih orang-orang yang berbuat jahat, tolong beritahu saya terlebih dahulu untuk membersihkannya. Karena Firdaus kita tidak menyambut orang jahat, untuk menghindari seseorang menjadi domba hitam." Sebenarnya, ini adalah saran psikologis. Ren Xiaosu langsung menempatkan dirinya pada kebalikan dari yang jahat, dan banyak orang secara tidak sadar akan menebaknya untuk kebaikan, dan bahkan memberinya spekulasi seperti, "Siake. Untuk sementara waktu, banyak orang berdiri, kami akan mengikuti Anda, tetapi Anda harus menepati janji Anda, dan kami akan memiliki makanan ketika kami sampai di sana." Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, "Tenang, ketika kamu berada di tempat itu, kamu akan sepenuhnya puas. Jika aku tidak bisa melakukannya, begitu banyak orang bisa mengalahkanku bersama." Sebelum ini, ia dan Wang Yuexi membahas tentang budidaya kentang Zhou Yingsui dan ekonomi pasar. Semua orang berpikir bahwa budidaya kentang Zhou Yingsui tidak cocok untuk promosi skala besar, sehingga tidak mempengaruhi mekanisme operasi normal Cina Barat Laut. Tapi kentang ini bisa menjadi keadaan darurat, misalnya dalam situasi ini. Memberi makan begitu banyak orang dengan kentang dan membiarkan semua orang berkembang di Barat Laut jelas merupakan pilihan terbaik. Selama Anda melewati tahun ini, Northwest akan menjadi semakin makmur mulai tahun depan. Hanya dalam setengah jam, hampir setengah dari pengungsi memutuskan untuk mengikuti Ren Xiaosu, tetapi Ren Xiaosu masih merasa itu tidak cukup, tujuannya adalah untuk mengambil 80%. Namun, pada saat ini, gerakannya begitu hebat sehingga pasukan garnisun Zhou semua waspada. Dahuyu telah mengawasi Liu Lu dan mendengarkan semua arah, dan pasukan garnisun di gerbang kota baru saja pindah, dan dia berbisik kepada Ren Xiaosu. "Orang-orang Zhou akan mensubscribe channel Dongeng Donghua dan datang, apa yang harus saya lakukan? Bunuh." Dengan kekuatan mereka, benar-benar tidak ada masalah untuk berurusan dengan garnisun ini lebih dari 100 orang. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Salut dulu, lalu prajurit." Pada saat ini, tentara Zhou dari pasukan garnisun mendekat dengan senjata penuh. Mereka menyaksikan kerumunan pengungsi berkumpul dan berteriak, "Sebarkan! Semua menyebar, jangan berkumpul di sini untuk membuat masalah." Begitu para pengungsi mendengar hal ini, mereka segera membubarkan diri menjadi burung dan binatang buas, dan kembali ke gubuk sementara masing-masing. Mereka juga ingin melihat bagaimana Ren Xiaosu akan menangani urusan Zhou. Jika keduanya tidak dapat menyelesaikan masalah Zhou, lalu apa yang akan mereka katakan untuk membawa mereka pergi? Semuanya omong kosong. Namun, para pengungsi tiba-tiba menemukan bahwa Ren Xiaosu dan Dahuyu duduk tanpa bergerak oleh api unggun, seolah-olah mereka sama sekali tidak takut dengan tentara ini. Ratusan tentara garnisun menemukan bahwa Ren Xiaosu dan Dahuyu adalah penggagas pertemuan ini. Mereka segera mengepung mereka berdua. Seorang petugas keluar dari kerumunan dan berkata dengan suara dingin, "Kamu adalah pengungsi atau mata-mata?" Tujuan. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Aku bukan mata-mata, tidak juga seorang pengungsi, atau orang barat laut biasa. Adapun tujuan datang ke sini, aku takut kamu tidak bisa berbicara denganku di levelmu. Kamu memanggil Zhou Siji atau Zhou Sousi untuk memberitahuku." Petugas garnisun tersenyum dengan marah, "Dua hal lama, Zhou Siji dan Zhou Sousi sudah mati, apa yang Anda bercanda tentang saya?" Ren Xiaosu terdiam beberapa saat, hanya untuk melihat baju besi logam tiba-tiba terbungkus di lengan kanannya, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu bagaimana mereka mati?"
Bab 1049, kembalilah dalam 2 hari. Bagaimana Zhou Siji meninggal? Bagaimana mungkin tentara Zhou tidak mengetahui hal ini, dan semua orang di seluruh aliansi penghalang tahu bagaimana dia mati, tetapi pemilik baju besi luarlah yang membunuhnya. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tahu siapa aku. Penculikan para pengungsi kali ini akan meninggalkan banyak gerakan, dan dia harus bolak-balik berkali-kali. Ren Xiaosu merasa bahwa dia harus mencapai beberapa perjanjian dengan pemilik baru Zhou. Jika Anda tidak dapat mencapai kesepakatan diam-diam, itu adalah kesepakatan diam-diam. Bukannya Ren Xiaosu dengan sengaja membuat profil tinggi seperti itu, tetapi dia sangat jelas tentang situasi saat ini, apa arti para pengungsi ini bagi Zhou. Biasanya, populasi adalah pekerja, tetapi sekarang ini adalah bom waktu dengan bahaya keselamatan tersembunyi. Oleh karena itu, para Wams tidak ingin melihat para pengungsi ini berkembang pesat di barat laut, tetapi Zeus sangat ingin pergi. Dalam hal ini, penampilan Ren Xiaosu dan Dahuyu hanya membantu Zhou untuk menyelesaikan masalah. Sisi baiknya, Zhou pasti tidak akan mengakui bahwa Ren Xiaosu membantu mereka, tetapi dia akan merasa lega secara pribadi. Karena itu, mereka tidak akan mati bersama Ren Xiaosu. Adapun keluhan antara Marsal Northwestern dan Zhou, pada kenyataannya, sudah lama berlalu. Pada awal pembunuhan Zhou Siji oleh Ren Xiaosu, juru bicara Zhou juga sering mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan balik terhadap perilaku semacam ini di barat laut. Tetapi kemudian mengatakan, tidak akan ada gerakan, karena Zhou Siji telah menekan denyut nadi Zhou. Para prajurit pasukan garnisun baru saja menyebutkan Zhou Siji dan Zhou Souci, dan mereka semua menyebut hal-hal lama secara langsung, tanpa rasa hormat. Hal semacam ini efektif. Apapun posisi orang-orang di atas, sikap orang-orang di bawah ini akan terlihat. Sekarang biarkan pemilik baru Zhou membalas dendam pada Zhou Siji, dan kemudian mati bersama Northwest. Mereka tidak mau. Selain itu, masalah yang paling penting adalah bahwa kemampuan Ren Xiaosu, sang jenderal musuh, untuk mengambil pangkat pertama dari Laksamana terlalu mengerikan. Sekarang pemilik baru keluarga Zhou tidak akan memprovokasi siapapun. Ia tidak akan diam-diam memprovokasi Xiaosu. Kalau tidak, pantatnya belum bisa menghangatkan tahta Zhou, mungkin dia tidak tahu mana yang lebih murah. Pada saat ini, pasukan garnisun di dekat api unggun memandangi baju zirah luar Ren Xiaosu. Mereka tidak tahu penampilan Ren Xiaosu, tetapi baju besi di atas terlalu dikenali, jadi semua orang membanting senjata mereka. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, tetapi tidak berani menembak. Ren Xiaosu berkata, saya di sini untuk membantu Zeus. Apakah Anda sakit kepala untuk para pengungsi ini? Saya membawa mereka ke sebuah kelompok di barat laut. Dengan cara ini, mereka tidak akan mati kelaparan. Anda tidak harus mengikat bahaya tersembunyi ini. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Saya tidak berpikir Anda bisa menjadi ahli dalam hal ini, jadi lebih baik bagi Anda untuk melaporkan kepada atasan Anda. Wajah petugas pertahanan itu tidak pasti, dan dia memberi isyarat kepada tentara di sekitarnya untuk bergegas kembali untuk memberi tahu atasan. Segera, pemilik baru Zhou King yang menerima telepon dan mengetahui bahwa Ren Xiaosu akan membawa sekelompok pengungsi. Orang-orang berikut menyimak channel Dongeng Donghua dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Dia merenungkan untuk waktu yang lama dan menjawab, Northwest dapat membantu ketika Zhou dalam krisis. Anda akan berterima kasih padanya atas nama saya. Produk ini juga merupakan telur lunak, jika tidak maka tidak akan ditekan oleh Zhou Siji selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa setelah kematian Zhou Siji, benar-benar tidak ada orang yang benar-benar dapat membawa spanduk Zhou Siji. Setelah Zhou Qingyang menutup telepon, sekretaris di rumah itu berpikir sebentar dan berkata, Tuan, meskipun para pengungsi sekarang menjadi beban bagi kami, ketika merevitalisasi Zeus. Penduduk adalah batu penjuru. Biarkan mereka membawa para pengungsi seperti ini. Ayo pergi, apakah kita terlalu baik untuk berbicara? Biji-bijian kita di selatan sedang diangkut, dan para pengungsi ini mungkin tidak semua mati kelaparan. Wajah Zhou King yang hitam, apakah Anda mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu dengan Anda? Zhou Qingyang dapat memahami kebenaran sekretaris tidak peduli betapa bodohnya itu, tetapi pihak lain adalah Ren Xiaosu.
Pertama Zhou Siji belum berlalu lama sebelumnya, haruskah dia membiarkan pihak lain datang ke pintu lagi? Apa yang bisa dia lakukan? Dia juga putus asa. Sebenarnya, kekuatan konsorsium Zhou mungkin tidak takut pada orang yang luar biasa, tetapi Zhou benar-benar takut dibunuh. Selain itu, Ren Xiaosu bukan seorang musafir yang sendirian, dan kekuatan destruktif dari selusin ksatria juga luar biasa. Zhou Qingyang melonggarkan nadanya dan berkata, sekarang musuh kita adalah Wangs. Jangan membentuk musuh yang kuat di barat laut lagi. Anda harus memahami bahwa tidak peduli seberapa penting populasi, akan berguna bagi kita untuk selamat dari bencana ini. Anda hanya membiarkan Ren Xiaosu ambillah para pengungsi, mereka adalah 2 orang, berapa banyak pengungsi yang dapat mereka bawa? Sekretaris berpikir, pihak lain adalah 2 orang, berapa banyak pengungsi yang bisa dibawa pergi? Berpikir tentang ketenangan pikiran sekretaris di sini, dia mendengar Zhou Qingyang terus berkata. Dan apakah mereka membawa para pengungsi melalui keluarga Wang? Bagaimana mungkin keluarga Wang setuju dengan mereka untuk lewat seperti ini? Wang Shengzi harus menemukan cara untuk mencegat barang, seperti bukankah Liang Zi yang datang ke barat laut dan Wang Xi? Petik 2. Sekretaris itu tersenyum, ternyata bos saya sangat bijaksana, saya berpandangan pendek. Zhou Qingyang memandang kerendahan hati sekretaris, dan langsung merasa nyaman. Pada saat ini, telepon di mansion berdering lagi, dan Zhou Qingyang langsung menjawab telepon, bagaimana? Tuan, Ren Xiaosu telah membawa para pengungsi pergi, kata seseorang di telepon. Baiklah, berapa banyak orang yang kamu tinggalkan? Zhou Qingyang tersenyum, lusinan. Ratusan. 6.000, bos, mereka mengambil 6.000 orang. Zhou Qingyang terkejut pada saat itu. Bagaimana dengan pedagang profesional? Bagaimana bisa begitu banyak pengungsi diambil sekaligus? Bagaimana mereka pergi? Tanya Zhou Qingyang. Ren Xiaosu berteriak, Wang Chongyang, mobil datang, dan kereta uap muncul dari udara yang tipis, kata telepon itu. Kereta uap tidak menuju ke arah Wang, tetapi langsung menuju ke pegunungan. Para pengungsi baru saja pergi bersamanya. Zhou Qingyang bertanya sambil menelan. Tetapi orang-orang di telepon mengatakan, para pengungsi akan pergi bersamanya ketika mereka tahu bahwa dia adalah marsal muda di barat laut. Jika dia tidak dapat memuat mobilnya, saya khawatir dia dapat mengambil semuanya. Jika semua diambil, itu akan menjadi puluhan ribu. Balas dendam dari komandan muda di barat laut untuk Jiangsu telah lama menyebar ke utara dan selatan sungai, dan banyak orang dengan tulus mengagumi Ren Xiaosu sebagai pribadi. Sehingga para pengungsi tidak ragu. Sebelumnya, mereka khawatir bahwa mereka telah diperdagangkan, sekarang mereka khawatir bahwa mereka akan melambat dan tidak naik ke mobil. Zhou Qingyang menggosok alisnya dan berkata, kami memiliki ratusan ribu pengungsi di sini, dan tidak ada salahnya untuk mengambil 6.000 orang, hanya 6.000 orang, tidak ada apa-apa. Sekretaris itu mengangguk ke samping. 6.000 orang benar-benar tidak masalah, tetapi mereka bisa membuat beban Zhou lebih ringan. Pada saat ini, Zhou Qingyang bertanya, apakah dia mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Katakan, kata telepon. Dia bilang dia kembali dalam 2 hari. Bab 1050, Sanhu Renyi. Kereta uap Ren Xiaosu membutuhkan waktu 23 jam dari Zhou ke barat laut, tetapi kereta itu harus berhenti dan beristirahat berkali-kali selama perjalanan, sehingga perjalanan sebenarnya akan sekitar 1,5 hari. Bagaimanapun, kereta uap ini bukan tidur, semua orang yang berdiri di atas mobil tidak bisa tidur, dan tidak bisa pindah ke toilet. Jadi dia harus berkemah dan membiarkan semua orang beristirahat selama beberapa jam. Tidak ada yang mengeluh di jalan bahwa mobil itu penuh sesak atau bahwa perjalanan itu kelelahan, semua orang berpikir bahwa mereka dapat hidup stabil di barat laut. Ketika saatnya tiba, akan ada makanan dan pekerjaan, dan tidak perlu khawatir akan terkena dampak perang dalam waktu singkat. Semua orang tahu bahwa Wang dan Zhou harus bertarung dalam waktu dekat, dan tentu saja merupakan hal yang beruntung untuk bisa pergi lebih awal. Barat laut dan barat daya sementara stabil, dan para pengungsi telah mendengarnya. Saya harap kantor pusat media telah pindah ke barat laut bersama keluarga mereka.
Ren Xiaosu berjanji kepada mereka sebelum keberangkatan bahwa dia akan makan makanan ketika dia tiba di barat laut. Semua orang tidak khawatir tentang kata-katanya. Mungkin Ren Xiaosu tidak berharap bahwa dia memiliki reputasi seperti itu di Central Plains. Bahkan, Ren Xiaosu juga berpikir tentang apakah akan menggantung beberapa orang di luar mobil, sehingga ia dapat mengangkut lebih banyak pengungsi pada satu waktu. Tetapi masalahnya adalah kereta uap itu 120 km per jam. Dia sangat khawatir bahwa orang-orang yang menggantung di luar akan lari oleh angin. 1,5 hari kemudian, kereta uap tiba di luar penghalang barat laut 144. Wang Yuexi mengatur staf penghalang lebih awal untuk pendaftaran rumah tangga, dan ada banyak spanduk yang tergantung di ruang terbuka. Semua orang di Northwest akan datang. Aku mengontrak tanah pertanian sendiri, dan aku menanami tanah itu sendiri. Selamat datang di keluarga besar di Northwest. Staf penghalang berdiri di gerbang kereta uap, dan tanpa lelah tersenyum pada setiap pengungsi yang turun. Selamat datang di barat laut, dan kita akan menjadi keluarga di masa depan. Pada saat ini, bau ubi bakar panggang dan ubi goreng-goreng masih mengambang di kota pasar, dan semua pengungsi tidak bisa menahan untuk menelan. Kereta uap memiliki pintu untuk setiap mobil, tetapi kali ini Ren Xiaosu tidak membuka pintu sepenuhnya, tetapi membiarkan para pengungsi berbaris dan turun dari bagian pertama. Dia menunggu di luar pintu untuk berjabatan tangan dengan masing-masing pengungsi. Ren Xiaosu berjabatan tangan dengan lembut sambil berjabat tangan dengan semua orang. Semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan diselamatkan, cepat lakukan registrasi rumah tangga, dan setelah registrasi, mereka adalah keluarga dan memiliki kentang. Para pengungsi begitu tersentuh oleh kebingungan, berpikir bahwa pemuda di barat laut itu benar-benar jujur, baik, luar biasa, dan baik seperti legenda. Terima kasih, tampan. Terima kasih banyak, tampan. Muda tampan, aku mencintaimu. Ren Xiaosu mengoreksi dengan serius, jangan mencintaiku, terima kasih saja. Para pengungsi berbaris dan berjalan keluar dari mobil satu persatu. Proses turun hanya berlangsung selama beberapa jam. Ren Xiaosu terus berjabat tangan dengan semua orang. Adegan ini benar-benar menyentuh. Wang Yuexi berkata dengan emosi, komandan muda itu memang penuh kebajikan. Para pengungsi ini harus memiliki rasa takut ketika mereka pertama kali datang ke barat laut. Komandan muda membantu mereka menghilangkan rasa takut di hati mereka. Gairah yang paling tulus adalah menghilangkan rasa takut. Si tampan harus mengguncang lebih dari 6.000 tangan, dan siapa di antara Anda yang memiliki kesabaran ini? Artinya, pemuda tampan itu bisa melakukan ini. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Wang Yuexi dengan sungguh-sungguh berkata kepada staf penghalang, Anda harus belajar semangat tanpa pamrih dari para marsal muda. Anda mengatakan bahwa apa yang dapat diperoleh marsal dari memenuhi tuntutan para pengungsi ini. Bisakah mereka mendapatkan uang? Tidak, dia melakukannya, hanya untuk tujuan Northwest, dan hati yang benar-benar peduli terhadap para pengungsi. Meskipun kami adalah pejabat dari penghalang, kami harus tetap mengingat misi kami untuk melayani Northwest, dan memahami bahwa kami adalah para pelayan, bukan pihak berwenang. Xiang Xiaoshuai belajar. Petik 2. Air mata berbicara kepada anggota staf hambatan mengatakan bahwa mereka ingin belajar dari tuan muda. Pada saat ini, Dahou Yu berdiri di samping Ren Xiaosu dan mendengarkan mulut tuannya yang muda berbisik, 5.891. 5.892. Dahou Yu bertanya-tanya, apa yang kamu bisikkan, Tuan? Oh, Ren Xiaosu menjelaskan dengan santai, aku memeriksa jumlah orang. Lebih tepatnya, dia mengingat jumlah terima kasih. Mengapa Ren Xiaosu harus berjabat tangan dengan semua orang? Masih berterima kasih pada koin. Kali ini, para pengungsi yang mereka bawa dari Zhou berjumlah total 6.012 orang, dan Ren Xiaosu memanen 7.131 koin terima kasih. Dapat dikatakan bahwa rata-rata setiap orang menyumbang lebih dari 1 koin terima kasih. Banyak orang berpikir bahwa keuntungan terbesar dari migrasi pengungsi ini adalah populasi di Tiongkok Barat Laut bergantung pada pembangunan, tetapi bagi Ren Xiaosu, yang ia dapatkan adalah jumlah koin syukur yang bahkan tidak dapat ia bayangkan sebelumnya. Senjata ketiga dari istana akhirnya bisa dibuka.
Ren Xiaosu pergi mencari Wang Yuexi yang sibuk dan berkata, apakah Anda pernah menghitung secara akurat, seberapa besar jumlah orang di Northwest? Wang Yuexi menjawab tanpa ragu-ragu, 70.000 orang, meskipun ada lebih dari 6.000 orang saat ini, tetapi kesenjangan kami masih sangat besar. Tentu saja saya juga tahu bahwa jumlah ini agak dilebih-lebihkan. 20.000 baik-baik saja. Petik 2. Ren Xiaosu membeku sejenak, apakah hanya ada 70.000 orang, begitu sedikit? Bagaimana dengan lebih banyak titik belok? Wang Yuexi juga terpana oleh Ren Xiaosu. Dalam pandangannya, tidaklah mudah bagi seorang tuan muda untuk menculik 6.000 orang. Agak sulit bagi seorang tuan muda untuk menculik puluhan ribu orang. Tetapi dia mendapati bahwa pemikirannya dan panglima perang benar-benar tidak selaras, dan pihak lain ingin melaporkan sejumlah ratusan ribu dirinya. Ren Xiaosu bertanya, bagaimana jika jumlah orang di Daxing Northwest melebihi 70.000 orang? Wang Yuexi berpikir serius, muda yang tampan, semakin baik populasinya, semakin baik. Jika ada terlalu banyak orang asing, akan ada banyak bahaya tersembunyi. Ini adalah pertimbangan yang sangat komprehensif. Pertama-tama, pembangunan infrastruktur tidak dapat dirut. Sejumlah besar jika pembuangan air limbah dan sampah tidak bisa mengikuti perawatan, itu akan menyebabkan air tanah lokal terhalogenasi. Yang kedua adalah masalah keamanan. Kita perlu mengalokasikan banyak tenaga kerja untuk memastikan ketertiban, ini juga akan menambah beban hambatan, dan kemudian akan ada masalah dengan mendukung pendidikan, DLL. Ini sangat rumit. Northwest belum siap menerima begitu banyak orang. Ren Xiaosu mengangguk, ayo. Wang Yuexi menemukan bahwa Ren Xiaosu benar-benar sedikit tidak puas. Dia tiba-tiba berkata, tapi yang saya bicarakan adalah ketahanan penghalang 144. Jika komandan dapat membujuk komandan untuk menerapkan kebijakan kami di hambatan lain, celah ini akan sangat besar. Mata Ren Xiaosu berbinar, andal. Pada saat ini, saya melihat Ren Xiaosu memberi isyarat kepada Da Huyu, ayo pergi ke Central Plains, mari kita jalankan dia 10 kali sebelum kita bicara. Wang Yuexi berkata di sebelahnya, Tuan muda, apakah Anda ingin istirahat? Jangan terburu-buru. Tidak, Ren Xiaosu berkata dengan fasih, kamu tidak tahu betapa menyedihkannya pengungsi Central Plains. Jika suatu hari saya terlambat, mereka mungkin kelaparan sampai mati begitu banyak orang, bagaimana saya bisa melihat mereka kelaparan sampai mati? Para pengungsi dan staf penghalang di sebelah mata menangis lagi. Semua orang mengunyah kentang dan berteriak, anak muda yang tampan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau, di Yisulai, di channel, Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.